Shalom sahabat PT ASN yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini kita akan belajar ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, yang bagaimana pada pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang keempat yang berjudul membela kebenaran, yang bagaimana ayatnya dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Tetapi sebelum itu saudara, sebelum kita belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat, terlebih dahulu kita akan berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami Bapa, atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami dapat hadir di sini untuk belajar ringkasan sekolah sahabat ya Bapa. Kiranya firman ini dalam pelajaran sekolah sahabat yang kami pelajari, bukan hanya kami dengar, sekalipun kami akan bisa menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun nanti kami berada ya Bapa. Tetap berkati hamba-Mu Bapa, bagaimana supaya pelajaran ini hidup dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya ini doa penak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi saudara-saudara, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Aris Sinuhaji. Saya teologi tingkat 2. Ya, bagaimana saat ini saya semester 4 menuju semester 5. Jadi, pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang keempat berjudul membela kebenaran. Yang bagaimana tadi ayat hafalannya tertulis dalam Yohanes 3 ayat 14 dan 15 yang berbunyi, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat dalam pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita ini, bagaimana di sana menceritakan sebuah kota, ya, bagaimana kota itu terletak di negara Turki. Bagaimana bisa kita lihat Turki adalah negara pusatnya bertumbuhnya agama Kristen. Bagaimana juga kota Smyrna ini yang terletak di kota Turki ini adalah kota kuno yang berpenduduk sekitar 100 jiwa. Ya, bukan hanya penduduknya aja yang banyak, tetapi pengembangan penyebaran firman Tuhan sangat berkembang pesat pada kota ini. Bagaimana di kota ini berkembang pesat pada akhir abad pertama dan kedua. Ya, bagaimana dikatakan juga kota ini adalah kota yang sangat makmur dan sangat loyal kepada Roma. Jadi di dalam kota ini, yaitu kota Smyrna ini, bagaimana dalam kota itu melakukan sebuah ritual, yaitu bagaimana dalam setahun mereka diperintahkan untuk membakar dupa kepada dewa-dewa Romawi. Bagaimana ini adalah bagaimana di kota Smyrna ini menunjukkan bahwa apa? Menolak ajaran-ajaran apa? Yang non Kristen. Jadi bisa kita lihat contohnya seorang pemimpin gereja mula-mula, yaitu Polikarpus. Ya, bagaimana dikatakan dia adalah orang yang menjadi martir di alun-alun kota Smyrna. Bagaimana dia dibakar di tiang pancang karena menolak mengkhianati Tuhannya dengan membakar dupa untuk dewa-dewa Romawi. Nah, sebelum terakhir kalinya ia mendapat sebuah hukuman mati martir, ada seseorang yang bertanya kepadanya, apakah dia menyangkal Yesus? Apa jawaban dari Polikarpus ini, seorang pemimpin gereja mula-mula ini? Dia jawab apa? 86 tahun aku melayani dia, dan dia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku dapat berbicara jahat tentang rajaku yang telah menyelamatkan aku? Jadi, kalau kita lihat, ini adalah jawaban yang sangat luar biasa dari apa? Dari seorang pemimpin gereja mula-mula ini tadi, yaitu Polikarpus. Ya, bagaimana juga bukan hanya dia.
seluruh umat-umat Tuhan yang ada di kota Smyrna ini selama berabad-abad, baik itu pria, baik itu wanita, baik itu kalangan orang tua dan orang muda, bagaimana dia bersedia untuk mengalami kemartiran daripada melepaskan iman mereka kepada Kristus. Bagaimana dia mau mengorbankan dirinya untuk apa? Mempertahankan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi inilah yang akan menjadi motivasi kita di dalam pendahuluan pelajaran sekolah sahabat kita ini, bagaimana supaya kita diajak untuk mempertahankan iman kita pada akhir zaman ini, sama seperti orang-orang yang tinggal di kota Smyrna ini tadi. Bagaimana dia sangat berpegang teguh kepada Tuhan, bagaimana dia sangat bersungguh-sungguh untuk menunjukkan apa kebenaran kitab suci ini. Tentunya banyak sekali orang yang sudah dianiaya, banyak sekali orang yang sudah disiksa demi apa? Pengabaran firman Tuhan ini. Bagaimana di dalam pelajaran kita hari Minggu dikatakan dianiaya namun menang. Kalau kita lihat di dalam ayat kita, di dalam Daniel 7 ayat yang ke-25, dia berkata, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini, ada tertulis dikatakan bagaimana menentang yang maha tinggi. Bagaimana dikatakan ada sana kata menganiaya, ya, meskipun banyak pertentangan, meskipun banyak penganiayaan, jadi Daniel membuat sebuah kekuatan melalui nubuatan di dalam periode 1 masa, 2 masa dan setengah masa, yang bagaimana kalau kita bisa membaca dalam Wahyu 12 ayat yang ke-6, bagaimana dikatakan sana perempuan itu ataupun jemaat lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Umat Allah dipelihara di padang gurun. Firman-Nya menguatkan dan menopang mereka ketika pertentangan besar berkecamuk selama masa dominasi kepausan yang panjang dan kelam. Jadi pelajaran kita pada hari ini, bagaimana dikatakan di sini bahwa masa 120-60 hari, bagaimana itu adalah masa kegelapan, ya, bagaimana di dalam masa kegelapan itu, ya, akan ada satu periode, bagaimana di dalam satu periode itu, bagaimana umat-umat Tuhan akan disiksa, akan dibunuh, akan apa? Dianiaya bagi orang yang apa? Mengembangkan ataupun mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dikatakan di sini iblis sangat murka ketika melihat umat Allah berlaku tetap setia kepadanya. Bukan hanya banyak orang yang sudah teraniaya, tetapi banyak sekali suku dan bangsa yang sudah teraniaya, yang sudah mendapat siksaan untuk mempertahankan kebenaran firman Tuhan ini. Sama seperti suku Visigot di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu suku Vandal dan juga suku Ostrogot. Ya, bagaimana suku-suku ini mempercayai doktrin yang berbeda dengan ajaran resmi Roma. Ya, bagaimana ketika dia menolak atau menolak kompromi dengan ajaran-ajaran Roma. Bagaimana suku-suku ini diusir dari Roma pada tahun 538 Masehi. Dan kemudian pada saat itu juga periode kegelapan itu juga akan berlanjut pada hingga tahun 1798 Masehi. Yang bagaimana kita disebut itu adalah revolusi Prancis. Bagaimana ketika seorang jenderal Prancis yang bernama Berthier, bagaimana dia mengusir paus dari Roma, sehingga banyak sekali
orang-orang yang tak terhitung, orang Kristen yang menjadi martir selama periode yang panjang ini karena mereka menaati firman Tuhan. Jadi pelajaran kita ini menunjukkan dan mengajakkan kita bahwa bagaimana pada saat ini, akhir zaman ini, kita perlu apa? Mempertahankan iman kita. Bagaimana kita akan tetap kuat di dalam penghadapan kesiksaan, penganiayaan yang kita terima dalam kehidupan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan firman Tuhan, kita mendalami firman Tuhan, ya, kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, sudah kita turuti, bukan berarti kita sudah apa? Aman dari dosa. Tetapi itulah yang akan menjadi momen iblis untuk memanfaatkan kita untuk apa? Jauh daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara, pelajaran sekolah sahabat kita ini sangat penting bagi kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana kita harus mempersiapkan iman kerohanian kita. Bagaimana kita harus tetap siap berdiri untuk mempertahankan iman kita. Bagaimana sebuah tokoh yang bernama Petrus, ya, bagaimana dia sangat berani berdiri mempertahankan kebenaran firman Tuhan di dalam hadapan mahkamah agama. Ya, Petrus itu adalah bukan murid yang terpelajar, tetapi dia sangat berani untuk mempertahankan imannya di depan mahkamah agama. Kemudian apa yang dikatakan imam mahkamah agama kepada Petrus? Ya, bisa kita lihat dalam ayatnya Kisah Para Rasul 5 ayat 28. Ya, bagaimana dikatakan, mengapa engkau harus mengikut Tuhan? Bukankah kami melarang bahwa di tempat ini kalian tidak boleh apa? Menyebarkan firman Tuhan. Tetapi apa respon Petrus kepada imam besar ini tadi? Kita bisa membukanya dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Bagaimana hendaklah kita taat kepada Allah saja, bukan kepada manusia. Jadi kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita adalah bagaimana kita supaya tetap mempertahankan iman kerohanian kita kepada Tuhan. Agar kita memilih pengharapan, agar kita semua umat Tuhan tidak ada satupun yang tertinggal untuk menuju kerajaan surga. Sekian pelajaran ringkasan sekolah sahabat yang saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati.